Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Affandi MAG sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar sejarah peradaban Islam dan teman-temanku semua yang saya cintai. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban pra-Islam yang mencakup Romawi dan Persia. Peradaban Romawi Timur. Kerajaan Romawi didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi. Roma adalah menjadi pusat mercusuar Romawi sekaligus ibu kota kerajaan. Secara usia, kota Roma lebih tua dari kerajaan Romawi karena jauh 10 abad sebelum kerajaan Romawi lahir, kota Roma sudah lama berdiri kokoh. Namun sayangnya, pada tahun 395 sebelum Masehi, setelah kematian Theodosius I, Kekaisaran Romawi pecah menjadi dua bagian, yaitu Kerajaan Romawi Barat atau yang disebut dengan Roma dan Kerajaan Romawi Timur, dengan beribu kota Konstantinopel dan Konstantinus Agung atau Kaisar Konstantin sebagai maharaja. Seperti biasa, dalam sebuah kerajaan sudah pasti terjadi pasang surut masa kejayaan. Begitu pula kerajaan Romawi. Masa kejayaan disandang kerajaan Romawi ketika di bawah pimpinan Maharaja Yustianus I atau pada tahun 527 sampai 565 Masehi. Di era ini pula terjadi peperangan sengit dengan kerajaan Persia Sasanid dan berujung pada sebuah perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Damai Kekal. Walaupun dalam praktik perjalanannya tidak kekal, berkat jasa Panglima Belisarius dan Nerses, Romawi di bawah pimpinan Yustianus I berhasil menaklukkan Afrika Utara, Italia, dan beberapa kawasan lainnya dari tangan bangsa Vandal dan bangsa Goth Timur. Pengaruh budaya Yunani itu sangat besar terhadap corak kebudayaan Romawi, filsafat, kesenian, ilmu pengetahuan, dan kesusastraan Romawi secara esensial merupakan sinergitas dan kontinuitas dari kebudayaan Yunani. Yang pertama adalah agama. Negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan Romawi Timur pada umumnya beragama Nasrani, yang pada waktu itu terpecah dalam berbagai aliran. Adapun yang termasyhur di antara aliran tersebut yaitu ada 3. 1. Alirannya Kibah bertebaran di Mesir, Habasyah, dan lain-lain. Aliran ini berkeyakinan bahwa Isa Al-Masih adalah Allah dengan pengertian bahwa Allah dan manusia bersatu dalam diri Al-Masih. 2. Aliran Nasatirah yang bertebaran di Musil, Irak, dan Persia. 3. Aliran Mulkaniyah bertebaran di Afrika Utara, Sisilia, Syria, dan Spanyol. Dalam aliran Nasatirah dan Mulkaniyah berkeyakinan bahwa dalam diri Al-Masih terdapat 2 tabiat, yaitu tabiat ketuhanan dan tabiat kemanusiaan. Di antara ketiga aliran tersebut terdapat perbedaan keyakinan dan perbedaan kepercayaan kepada Allah. Dilukiskan dalam Al-Quran tentang kepercayaan mereka itu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam." Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Yang kedua adalah filsafat. Membicarakan masalah kebudayaan Romawi, terutama filsafat, kesenian, ilmu pengetahuan, dan kesusastraan, kita juga harus membicarakan kebudayaan Yunani, karena kebudayaan Yunani adalah kekatnya lanjutan dari kebudayaan Romawi. George Zaidan membagi kebudayaan Yunani kepada 7 zaman, yaitu 1. Masa dongeng atau mitologi dengan zaman Yunani purba. 2. Masa pahlawan atau heroik dengan hasil-hasil kebudayaannya menggambarkan semangat para pahlawan. 3. Masa lirik atau perasaan. 4. Masa keemasan yaitu dengan menjelma sajak-sajak tamsil atau dramatik, filsafat, khitobah, dan sejarah. 5. Masa Iskandari pada tahun 900 sampai 700 sebelum Masehi. 6. Masa Yunani Romawi. Dan terakhir yaitu masa Bizantium, yaitu zaman kegemilangan Romawi Timur. Selanjutnya bahasa dan kesenian. Ada 3 bahasa yang berpengaruh, yaitu bahasa Latin, bahasa Greek, dan bahasa Survani.
Kesenian dan kesusastraan Bizantium timbul kira-kira pada abad ke-5 dalam kemaharajaan Romawi Timur. Kesenian ini terus berkembang di Rusia dan Balkan. Kesenian Romawi sangat maju pada saat Kekaisaran Yustianus I. Patung-patung sangat banyak dibuat orang. Demikian pula bangunan-bangunan gereja yang berkubah yang sangat terkenal yaitu Gereja Hagia Sophia, dan banyak didirikan gereja-gereja yang berbentuk silang Yunani berkubah 5. Di samping itu juga ada kegiatan seni lukis, seni pahat, seni suara, filsafat, dan lainnya yang semuanya berjiwa dan bersemangat gereja. Berikut adalah raja-raja yang berkuasa di negara Romawi Timur. 1. Justin I, kaisar yang memerintahkan Negus untuk memerangi negeri Yaman. 2. Justianus Agung, kaisar ini masyhur dengan kepintaran dan kecakapannya yang dapat mengembalikan kewibawaan negara. 3. Justin II, pada masa pemerintahannya ia berhasil membendung serangan-serangan bangsa Persia, dan pada saat inilah Nabi Muhammad dilahirkan, yaitu pada tahun 571 Masehi. 4. Maurice yang kelima, Heraklius I, dialah kaisar yang bertarung dengan umat Islam di masa pemerintahan Suriah. Tanah jajahan Romawi Timur itu seluruhnya jatuh di bawah kekuasaan kaum muslimin, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wilayah kekuasaan dan kebijakan kerajaan. Romawi Timur memiliki wilayah meliputi semenanjung Balkan, Asia Kecil, Syria, sampai Efrat dan Mesir. Pada abad ke-5, kerajaan Romawi Barat sangat lemah, sehingga kaisar yang cakap dan semangat pun, misalnya Majorian, tidak berdaya mencegah tumbangnya kerajaan Barat. Sedangkan pada abad yang sama, kerajaan Timur bisa mengefektifkan sumber daya, energi, dan kebijakan kerajaannya. Dua kaisar Roma, Marcian dan Anastasius I, mengurangi korupsi pejabat dengan menerapkan kontrol ketat terhadap administrator keuangan pejabat. Pengawasan ketat administratif Marcian dan Anastasius I berhasil memperbaiki keuangan pemerintah Romawi Timur. Peradaban peradaban Persia, letak dan keadaan alam. Bangsa Mede atau Median merupakan suku Iran purba yang tinggal di kawasan Teheran, Hemedan, Azerbaijan, Provinsi Isfahan Utara. Pada milenium kedua dan ketiga, bangsa Arya hijrah ke Iran dan mendirikan kekaisaran pertama Iran, yaitu Kekaisaran Median. Sejarah awal Persia meliputi Persia sendiri dan negara-negara tetangganya yang memiliki persamaan dalam hal budaya dan bahasa. Ketika itu, negara-negara ini diperintah oleh kekaisaran-kekaisaran seperti Media dan Achaemenid. Berdasarkan catatan-catatan sejarah, diketahui bahwa peradaban Persia maju karena sebelumnya menaklukkan kekaisaran Media yang dipimpin oleh Cyrus yang Agung, anak dari Madane. Tanah Persia yang sekarang dinamakan Iran itu terletak di sebelah timur Mesopotamia. Daerahnya merupakan suatu dataran tinggi dengan dikelilingi pegunungan-pegunungan Elbrus dan Hindukus di sebelah utara dan timur laut. Sedangkan di barat daya terdapat pegunungan Kurdistan, dan di tengah-tengah dataran tinggi itu membentuklah gurun pasir. Penduduk Persia, bangsa Parsi dan Media yang mendiami tanah Iran itu sebenarnya adalah pendatang. Mereka bukan termasuk suku Semit, tetapi adalah suku-suku Aryan atau Indo-Jerman. Sebelum menetap di Iran, mereka itu dulunya mendiami wilayah Eropa bagian tenggara. Dengan cara penghidupan yang nomadik, mereka itu menyebar ke Eropa Barat, Parsi, dan India. Kedudukan manusia di dalam masyarakat Persia tunduk di bawah aturan kasta-kasta sosial yang sangat ekstrim. Hal ini tentu saja merupakan kehinaan besar bagi harkat kemanusiaan. Masyarakat manusia di sana terbagi ke dalam 7 kasta, yaitu 1. Kasta para Kisra, yang merupakan kasta tertinggi dan paling mulia. 2. Kasta para Ningrat, yaitu 7 keluarga mulia yang kemuliaannya tidak dapat berpindah kepada orang lain. 3. Kasta para tokoh agama. 4. Kasta para panglima pasukan dan ahli perang. 5. Kasta para cendekiawan seperti para penulis, dokter, dan penyair. 6. Kasta para kepala desa dan pemungut pajak. 7. Kasta rakyat biasa, jumlah mereka lebih dari 90% penduduk Persia. Mereka adalah para pekerja, petani, pedagang, prajurit, dan budak. Mereka tidak memiliki hak sama sekali, bahkan sampai harus diikat dengan rantai dalam peperangan. Sejarah Persia.
Pada tahun 612 sebelum Masehi, bangsa-bangsa Parsi dan Media bangkit menyerang Assyria. Kota Ninive dihancurkan. Pada tahun 540 sebelum Masehi, Cyrus sudah mulai mengirimkan pasukan penyerang untuk menandakan perang-perang kecil dengan orang Babilonia sepanjang perbatasan sebelah timur. Mula-mula suku Media yang mengalami kemajuan, kemudian Cyrus tampil ke depan dan menjatuhkan suku-suku Media dan Parsi menjadi bangsa yang kuat. Kerajaan Persia merupakan saingan dari kerajaan Romawi Timur, di mana antara dua kerajaan tersebut terus-menerus terjadi peperangan karena masing-masing ingin merebut daerah kekuasaan. Pada waktu Yustianus menjadi Maharaja Romawi Timur, kerajaan Persia berada di bawah Maharaja Anuserwan dari dinasti Sasanid atau Sasania yang terkenal sangat adil. Anuserwan dengan pasukan berkuda dan pejalan kaki menyerbu daerah-daerah Romawi Timur sehingga jatuh satu persatu. Sedangkan Yustianus mengadakan perlawanan seru di bawah panglimanya Belisarius sehingga terjadilah perang selama 20 tahun dan berakhir dengan satu perdamaian di mana Yustianus harus membayar upeti kepada Anuserwan tiap tahun sebanyak 30.000 dinar. Kepercayaan atau agama. Masyarakat Persia lama cenderung untuk menyembah berbagai alam nyata seperti langit biru, cahaya, api, udara, air, dan sebagainya, yang semua makhluk itu mereka pandang sebagai Tuhan. Ada alam yang merupakan Tuhan baik dan ada alam yang merupakan Tuhan jahat. Antara Tuhan baik dengan Tuhan jahat selalu terjadi permusuhan dan perkelahian. Itu Zoroaster. Pada abad 7 sebelum Masehi muncullah seorang pemimpin bernama Zoroaster yang kemudian terkenal sebagai nabi orang Persia. Ia membawa ajaran baru yang didasarkan atas prinsip-prinsip agama lama yang telah diperbaikinya. Ia lahir dalam lingkungan suku Media di daerah Azerbaijan. Dia meninggal pada tahun 583 sebelum Masehi. Ajaran Zoroaster terdiri dari dua prinsip, yaitu 1. Alam berjalan sesuai kanun yang tertentu, dan 2. Dalam alam selalu ada pertentangan antara berbagai kekuatan, antara cahaya dengan gelap, antara subur dengan tandus, dan lain-lain. Si Zoroaster bernama Avesta dan kitab komentarnya bernama Zamdavesta. Menurut Zoroaster, antara Tuhan baik dengan Tuhan jahat selalu bermusuhan yang menjelma pada makhluk kedua Tuhan ini. Sementara manusia menjadi tempat pertarungan antara kedua Tuhan itu. Menurut ajaran Zoroaster, bahwa hidup ada dua, yaitu hidup pertama yang di dunia dan hidup kedua yaitu di akhirat. Sifat Zoroaster. Di antara pembahasan mereka yang bersifat filsafat yaitu pembahasan tentang nafs. Menurut agama Zoroaster bahwa nafs insan diciptakan Tuhan dan tidak ada, kemudian mencapai kehidupan abadi yang berbahagia apabila ia sanggup memerangi kejahatan di atas muka bumi ini. Tuhan memberikan mereka kebebasan memilih antara baik dengan jahat. Dalam diri manusia terdapat berbagai kekuatan seperti daya rasa, daya hidup, daya akal, daya ruh, daya jaga, dan sebagainya. 2. Al-Manawiyah. Di antara aliran agama termasyhur di Persia yaitu aliran Al-Manawiyah yang diciptakan oleh pemimpinnya yang bernama Manu atau Mani pada tahun 215 Masehi. Ajaran-ajarannya yaitu campuran antara ajaran Zoroaster dengan agama Nasrani dan banyak berkembang di Asia dan Eropa. Mazhab. Sekitar tahun 487 Masehi lahirlah di Persia seorang ahli filsafat yaitu yang bernama Mazhab. Ia membawa faham baru dalam agama dua Tuhan dengan Tuhan cahaya dan Tuhan gelap. Senian Persia. Hasil seni Persia yang paling kuno yaitu keramik, patung-patung, berbagai perabot dari perunggu, seni lukis, arsitektur, dan lain-lain. Masa-masanya dapat dibagi sebagai berikut. 1. Masa dinasti Achaemenid, sisa Babylon, Susa, Persepolis, pusara-pusara dalam bukit batu, gambar timbul berwarna di Persepolis, batu ubin berlapis glasir di Susa. Yang kedua, masa dinasti Seleukos dan Arsasid. Di antara sisa-sisa peninggalannya yaitu runtuhan Assyria, tugu peringatan Antosius, istana-istana bergaya Iwan, dan lain-lain. Yang ketiga, masa dinasti Sasanid. Di antara sisa-sisa peninggalannya yaitu istana bergaya Iwan yang di belakang Iwan utama didirikan Belarium berkubah, jembatan-jembatan dengan busur meruncing, gambar-gambar timbul pasang bukit berbatu, barang-barang perak anggun, beberapa tenunan dari sutra, dan lain-lain. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
maaf. Terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi